Kritik dan keluhan bukan merupakan hal buruk, tapi merupakan tanda kepedulian konsumen. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Hack Your Haters karya Jay Baer. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kalau bisnis apapun yang kamu jalani, entah itu toko kecil atau perusahaan besar, pasti akan ada orang yang tidak suka atau kita kenal dengan nama haters. Mereka bukanlah masalah, tapi ketika kamu cuekin mereka, maka haters akan jadi masalah. Ada fakta menarik yang diungkapkan oleh Jay. 80% perusahaan bilang kalau mereka memiliki layanan konsumen yang bagus. Tapi ketika ditanya langsung kepada konsumen mereka, hanya 8% yang setuju. Di era digital seperti sekarang, keluhan atau kritik terhadap sebuah produk atau layanan sangat mudah untuk disebarkan melalui media sosial. Jika kita tidak tahu bagaimana cara menanggapinya, maka hal ini bisa menjadi musibah yang sangat besar bagi bisnis yang kamu jalani. Di buku ini, Jay akan menjelaskan bagaimana kita dapat menangani keluhan dan kritik dari konsumen dengan baik berdasarkan riset dari berbagai tipe bisnis di seluruh dunia. Intinya, kita harus bisa mengubah kritik dan keluhan menjadi hal yang positif. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, perspektif berbeda soal komplain. Banyak perusahaan punya kecenderungan untuk takut pada keluhan atau kritik. Bagi mereka, keluhan atau kritik sama saja artinya dengan mimpi buruk. Jadi, kebanyakan keluhan atau kritik jarang ditanggapi. Bahkan, tidak jarang dianggap sebagai akal bulus kompetitor untuk menjatuhkan bisnis mereka. Jika itu terjadi di zaman dulu, hal ini mungkin saja masih bisa dilakukan. Namun, sekarang sudah tidak bisa. Hal ini disebabkan cara orang menyampaikan kritik dan keluhan sudah berbeda. Jika pada zaman dulu ketika ingin menyampaikan kritik melalui telepon dan email, sekarang bisa mudah dilakukan dengan akun media sosial pribadi atau bahkan menuliskan online review. Pergeseran ini membuat perusahaan tidak boleh mengambil opsi untuk tidak menanggapi sebuah kritik atau keluhan. Di era digital, komplain tidak lagi merupakan hal yang bersifat pribadi. Contoh saja di Twitter. Banyak perusahaan besar menggunakan Twitter sebagai media bagi konsumen menyampaikan keluhan atau kritik terhadap sebuah produk dan layanan. Menariknya lagi, sekarang kebanyakan orang tidak masalah apabila permasalahan yang mereka hadapi dilihat oleh orang lain. Hal inilah yang harus dipahami oleh pemilik merek. Kalau tidak membalas keluhan atau kritik adalah langkah yang tidak tepat. Sama saja artinya kamu tidak peduli dengan konsumen kamu. Padahal, setiap 1% konsumen yang puas, maka bisa meningkatkan profit sebesar 25% hingga 85% dalam jangka panjang. Coba bayangkan apabila konsumen itu pergi dan tidak mau membeli lagi produk atau layananmu. Berapa banyak kehilangan yang mungkin kamu alami? Ingat, rumusnya seperti ini. Setiap 1 orang yang rela menghabiskan waktu untuk menuliskan sebuah keluhan atau kritik, artinya mungkin ada 10 orang yang merasakan hal yang sama, tapi mereka langsung pergi tanpa memberikan informasi apapun kepada kamu. Inilah sebabnya kamu perlu menggunakan perspektif yang berbeda dalam melihat kritik atau keluhan konsumen. Kedua, tipe pengirim komplain. Jay membagi tipe orang yang mengirim komplain menjadi 2 jenis, offstage haters dan onstage haters. Offstage haters adalah konsumen yang menyampaikan keluhan melalui jalur resmi. Misalnya melalui email, telepon, atau private message di media sosial perusahaan. Tipe offstage haters biasanya adalah konsumen yang usianya lebih tua dan tidak terlalu familiar dengan teknologi baru. Karakter yang lain yaitu mereka tidak sering protes, tidak menyukai pertengkaran, dan lebih memilih perusahaan segera menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Tipe kedua yaitu onstage haters, yang merupakan konsumen yang menyampaikan keluhan melalui media sosial mereka, forum diskusi, kolom komentar, dan website untuk menuliskan review. Konsumen tipe ini cenderung lebih muda, familiar dengan teknologi baru, dan berani menyampaikan keluhan ketika mereka kesal.
Menariknya, offstage haters percaya ketika mereka menyampaikan keluhan melalui jalur resmi, maka mereka akan mendapatkan jawaban. Tapi, kurang dari 50% onstage haters mengharapkan balasan. Hal ini berarti, onstage haters lebih penting menyuarakan pengalaman kurang menyenangkan mereka di ruang publik daripada mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Intinya adalah, apapun tipe konsumen yang komplain, entah itu offstage haters atau onstage haters, coba lihat kritik atau keluhan bukan sebagai hal yang negatif, tapi sebagai tanda peduli. Ketika mereka rela menuliskan kritik atau keluhan, mereka telah menginvestasikan waktu dan tenaga untuk memberitahu kamu. Faktanya, hanya 5% konsumen saja yang cukup peduli untuk melakukan komplain, sedangkan 95%-nya tidak. Jika tidak ada konsumen yang memberikan keluhan atau kritik, apakah ini artinya produkmu sempurna? Atau semua ini malah membuat kamu kehilangan kesempatan untuk melakukan perbaikan pada masalah kecil atau besar yang kamu hadapi? Pertanyaan ini harus menjadi refleksi diri kamu dalam melihat kritik dan keluhan dari sisi yang berbeda. Ketiga, melayani konsumen dengan lebih baik. Di masa sekarang, persaingan bisnis semakin ketat. Hampir di setiap aspek pasti bisa ditiru oleh kompetitor, mulai dari bentuk, harga, rasa, dan sebagainya. Tapi ada cara untuk membedakan kamu dengan kompetitor, yaitu cara kamu melayani pelanggan, khususnya dalam menghadapi keluhan atau kritik. Ini adalah poin penting yang bisa membedakan antara kamu dan kompetitor. Cuma sayangnya, hanya sedikit perusahaan yang 100% komitmen dalam melayani keluhan konsumen. Bagi kebanyakan perusahaan, layanan konsumen adalah sebuah beban perusahaan, bukan sebagai revenue generator. Jay memberikan tips bagaimana kita bisa meningkatkan performa layanan konsumen. Pertama, pakai satu channel. Ketika konsumen menghubungi kamu melalui salah satu channel, misalnya melalui telepon, email, mention, atau direct message, mereka tidak suka apabila kamu meminta mereka untuk menuliskan ulang keluhan mereka di channel yang berbeda. Misalnya, ketika mereka mention kamu di Twitter soal keluhan mereka, kemudian kamu minta mereka untuk mengirimkan email agar di-follow up, ini adalah contoh layanan konsumen yang buruk. Kedua, integrasi data. Saat konsumen menyampaikan keluhan, mereka berharap customer care kamu punya semua informasi soal konsumen itu. Namun sayangnya, kenyataannya tidak seindah itu. Mayoritas perusahaan punya departemen yang berbeda dalam melayani keluhan konsumen. Misalnya, online dan offline channel. Jadi, apa yang terjadi adalah konsumen harus mengulang lagi apa yang sudah dia keluhkan sebelumnya. Apakah kamu familiar dengan pengalaman ini? Ketiga, jadi problem solver. Konsumen saat ini tidak hanya ingin didengarkan masalahnya, tapi mereka ingin solusi. Kamu harus bisa melatih karyawan kamu untuk memberikan solusi atas permasalahan konsumen, bahkan untuk masalah yang jarang muncul sekalipun. Keempat, waktu yang cepat. Mungkin sekarang kamu sadar pentingnya untuk membalas keluhan atau kritik. Tapi, ada hal lain yang juga tidak kalah penting, yaitu kecepatan kamu dalam membalas dan memberikan solusi. Di era serba instan, kecepatan adalah nilai yang sangat diapresiasi oleh konsumen. Keluhan dan kritik adalah tanda kalau konsumen peduli dengan perusahaan. Jika direspon dengan benar, maka kamu bisa mengubah mereka menjadi pelanggan setiap perusahaan. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.